Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Pandin Sekuritas. Pemirsa, IHSG akhir pekan ditutup melemah. Untuk membahas bagaimana arah IHSG pekan depan, kita telah bersama dengan Randy Wijaya, analis Pandin Sekuritas. Mas Randy, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Putri. Oke, melihat pergerakan indeks sepanjang hari ini, seperti apa analisisnya terkait dengan analisis teknikal dan juga fundamental terkait dengan bursa kita? Ya, mungkin kalau kita melihat memang pergerakan hari ini bisa diperkirakan dari awal gitu, maksudnya ada potensi pelemahan memang, karena kalau kita lihat pertama ini biasanya di akhir pekan memang cenderung tekanan untuk aksi jual itu lebih tinggi gitu, karena kemarin juga bursa kita baru mencatatkan penguatan yang cukup signifikan ya 1% lebih, sehingga memang cukup berpengaruh untuk aksi profit taking gitu, di mana kalau kita lihat memang dari segi sentimen dari sisi global sebenarnya juga masih kurang begitu positif ya, dan juga kita melihat pergerakan bursa Asia juga cenderung mix, ini juga turut menyebabkan tekanan bagi perdagangan IHSG di hari ini. Mas Randy, sejauh apa sebetulnya sejauh ini pengaruh rencana percepatan tapering, kemudian juga adanya ekspektasi atau mungkin kenaikan suku bunga nanti oleh The Fed, kemudian juga varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Sejauh ini seperti apa pengaruhnya, Mas Randy, terhadap indeks kita? Ya, kalau kita melihat mungkin seperti pengaruh dari tapering dan mungkin terkait dengan The Fed ya, mungkin sebenarnya bisa dibilang market kita sudah price in gitu, karena untuk kayak tapering sendiri sebenarnya sudah dijalankan sejak November, walaupun mungkin ada potensi dipercepat gitu ya ke depannya, dan dari tingkat suku bunga sebenarnya juga sudah mungkin dari sisi Bank Indonesia juga sudah mewarning gitu beberapa kali, dan juga memberikan insight juga bahwa sebenarnya dari segi kondisi makroekonomi untuk saat ini Indonesia juga relatif masih solid, sehingga mungkin dampak dari taperingnya juga akan cenderung lebih minim dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Jadi ini yang kita lihat saya harusnya untuk dari sisi sentimen tersebut sudah price in. Mungkin yang masih belum adalah terkait dengan varian baru Omicron gini yang sampai dengan saat ini masih terus meluas ya penyebarannya seperti itu. Tapi Anda melihat bahwa sentimen Omicron ini bisa tidak sih mempengaruhi pergerakan indeks sepanjang bulan Desember ini? Karena kalau kita melihat di pergerakan atau pada saat varian Delta sebelum varian ini muncul begitu, pergerakan indeks kita terkoreksi tapi kemudian bisa rebound. Apakah ini yang kemudian akan terjadi juga di sepanjang Desember ini? Ya, menurut saya sih ada potensi memang koreksi dan kemudian rebound nanti sampai di awal tahun ke depan ya. Karena pertama, kalau kita lihat untuk yang varian Omicron ini sebenarnya masih 50-50 gitu. Apakah memang lebih parah daripada yang varian Delta atau tidak, itu masih dalam penelitian lebih lanjut gitu. Sehingga kita masih belum tahu pasti dampak dari infeksi Omicron sendiri dan juga penyebarannya seperti apa. Kedua, untuk sampai dengan saat ini juga dari sisi domestik sebenarnya masih belum terdeteksi untuk varian baru Omicron. Artinya bisa dibilang Indonesia masih belum disusupi atau dimasuki oleh varian baru Omicron. Sehingga mungkin belum menjadi kekhawatiran untuk jangka pendek saat ini gitu, sehingga kita lihat sebenarnya masih belum berdampak signifikan ya gitu teman. Memang kedepannya mungkin ada potensi gitu, kalau misalkan nantinya semakin menyebar masuk ke Indonesia, ada potensi memang kembali memperlakukan PPKM yang lebih ketat juga dan lain sebagainya, yang berpotensi menghambat dari sisi pertumbuhan ekonomi juga. Cuma kita lihat mungkin untuk saat ini sampai dengan awal tahun depan didukung juga sentimen window dressing, kita lihat sih harusnya IHSG masih akan mampu untuk rebound penguatan lagi. Tapi kalau berbicara soal potensi, sebetulnya sebesar apa potensi indeks kita kemudian bisa mencapai mungkin level tertinggi di bulan Desember ini, atau mungkin akan mencapai level tertingginya di tahun depan, atau bagaimana nih Mas Randy? Mungkin untuk mencapai level tertingginya dengan kondisi saat ini mungkin kita tinggal sisa satu bulan perdagangan ya kurang lebih. Terus juga kalau kita lihat mungkin sentimen globalnya masih kurang begitu positif. Mungkin untuk level tertingginya baru akan terlihat di tahun depan, mungkin di awal tahun. Gitu. Cuman kita lihat ada potensi penguatan dengan mungkin support dan resisten saat ini di kisaran 6.500 sampai 6.600 gitu ya, karena memang level ini yang masih terus ditahan ya, maksudnya resisten yang cukup kuat untuk IHSG tembus gitu. Jadi ini yang kita lihat level ini masih akan bertahan sampai mungkin di akhir Desember nanti
gitu. Nah, kalau kita lihat dari sentimen domestik sebenarnya cukup positif ya. Dari harga komoditas juga naik cukup signifikan, kemudian varian Omicron masih belum masuk. Jadi harusnya dari domestik kita lihat minim sentimen negatifnya seperti itu. Kalau dari sisi window dressing-nya sendiri, Mas Randy, seperti apa kira-kira rekomendasi dari Anda untuk buy on weakness atau mungkin spekulatif buy mengingat ada window dressing ini? Oke, untuk di window dressing kali ini mungkin selain dari big caps ya mungkin sektor keuangan, perbankan, mungkin yang kita lihat juga sektor-sektor siklikal ya seperti komoditas gitu, terutama mungkin yang berkaitan dengan metal mining dan juga CPO gitu, karena kalau kita lihat sebenarnya harga logam di global seperti nikel, kemudian timah dan juga tembaga sudah naik cukup signifikan gitu. Cuman sampai dengan saat ini dari segi saham-saham yang related ke komoditas tersebut masih belum terjadi kenaikan yang signifikan. Begitu juga dengan CPO, di mana harga CPO juga sudah cenderung stabil di level harga yang jauh lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman dari segi harga sahamnya juga masih lagging menurut kita gitu. Jadi mungkin saham-saham seperti TINS, kemudian Antam, kemudian dari komoditas CPO juga kayak Ali, LSIP dan juga SIMP bisa menjadi pilihan juga untuk para investor buying on weakness. Perbankan dan juga komoditas. Kemudian Mas Randy, di hari Senin nanti akan ada 4 IPO ya, dia akan digelar. Cemori, Widodo Bakpur Perkasa, kemudian juga Wira Global Solusi dan juga Jaya Swarsa Agung. Bagaimana kira-kira potensi atau mungkin rekomendasi dari Anda untuk keempat emiten ini nantinya? Ya, mungkin kalau dari keempat tadi, mungkin yang bisa dibilang yang cukup besar size-nya itu Cimori ya, dan juga dari segi fundamental perusahaan bisa dibilang relatif baik gitu, meskipun mungkin valuasinya bisa dibilang agak sedikit lebih premium ya dibandingkan dengan rata-rata peers consumer. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk IPO-IPO yang akan nanti di hari pekan depan, sebenarnya kita lihat sih harusnya akan menjadi positif sentimen juga untuk bursa gitu, karena kita lihat dari segi size juga ada yang cukup besar ya seperti Cimori. Ini harusnya juga bisa menjadi katalis positif untuk mendorong penguatan. Oke, selanjutnya Mas Randy berbicara soal arah investor asing. Di Desember ini kira-kira akan seperti apa arahnya? Apakah kemudian net sell ini akan berlanjut di bulan ini? Kita lihat mungkin sampai mungkin untuk 1 pekan 2 pekan ke depan mungkin masih akan berlanjut ya gitu, karena memang dari sisi global bisa dibilang tingkat uncertainty-nya masih sangat tinggi karena varian Omicron ini mulai tersebar ke berbagai negara juga. Plus kalau kita lihat mungkin untuk akhir pekan ini pun juga ada rilis data tenaga kerja ya dari US, ini yang akan menentukan juga bagaimana reaksi investor asing di pekan depan gitu. Jadi kita lihat mungkin untuk sampai 1-2 pekan ke depan ada potensi masih ada lanjutan ya untuk net sell-nya seperti itu. Oke. Kalau untuk prospek saham seperti properti kemudian juga konsumsi, akan ada PPKM nanti, akan seperti apa kira-kira pergerakannya? Bagaimana rekomendasi Anda? Untuk sektor properti kita masih cukup optimis karena mungkin saat ini bisa dibilang demand-nya cukup bagus ya, dan juga didukung oleh sentimen dari PPNDTP ya ditanggung oleh pemerintah. Ini yang kita lihat juga masih berpotensi dilanjutkan lagi oleh pemerintah hingga akhir tahun 2022. Artinya dari segi stimulus ini masih akan ada nih kemungkinan besar sampai di akhir tahun mendatang. Sehingga harusnya masih akan bertumbuh positif ya dari sisi kinerja dan juga baik itu marketing sales-nya juga gitu. Cuma memang akan cukup selektif menurut kita, pertumbuhannya akan lebih signifikan di emiten-emiten dengan proyek-proyek yang relatifly menargetkan konsumen menengah ke bawah seperti itu. Terus mungkin kalau untuk yang lainnya tadi kita lihat sih mungkin dibandingkan untuk konsumsi sebenarnya memang agak cenderung harus lebih berhati-hati gitu, karena long term risk-nya menurut kita cukup berat. Selain dari ada potensi PPKM, kalau misalkan nanti ada outbreak lagi, kita lihat dari tekanan inflasi yang bisa membebani purchasing power atau daya beli dari masyarakat, ini juga akan mempengaruhi kinerja di tahun depan. Oke. Mas Randy, kemudian dengan pergerakan rupiah saat ini, apa saja kemudian saham ataupun sektor yang kemudian bisa dikatakan sangat terdampak atau terdampak negatif? Oke, kalau kita lihat sebenarnya pergerakan rupiah belakangan ini relatifly cukup stabil gitu. Jadi mungkin emiten-emiten yang lebih ke penjualannya banyak di pasar ekspor, mungkin salah satunya Mayora ini yang juga agak sedikit lebih berat gitu untuk pemulihan kinerjanya. Gitu, karena pasar ekspornya sendiri masih cukup lemah, dari sisi rupiah juga tidak terlalu mengalami pelemahan, sehingga dari sisi pasar ekspornya nggak terlalu signifikan gitu ya pemulihan penjualannya. Gitu. Cuma mungkin untuk overall rata-rata secara umum kita lihat sih sebenarnya positif ya. Gitu, karena rata-rata mungkin yang terutama mungkin untuk yang punya utang-utang dalam denominasi dolar
ini akan sangat bagus nih nilai tukar rupiah yang lebih stabil, meminimalisir loss atau kerugian dari forex. Seperti itu. Oke, terakhir Mas Randy, singkat saja prediksi Anda untuk perdagangan besok akan seperti apa, kemudian juga rekomendasi untuk para investor. Ya, kita lihat sih masih akan ada potensi penguatan. Tadi mungkin support resisten yang cukup lebar ya 6.500 sampai 6.600, dan momen-momen saat ini jika ada pelemahan lebih lanjut masih bisa menjadi momentum buy on weakness untuk para investor. Baik, Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menganalisis pergerakan saham sepanjang hari ini bersama dengan Berita 1. Salam sehat.